Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, semakin lama kita mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini, semakin sering kita menghadiri pengajian, kita akan semakin tahu bahwa ternyata banyak sekali di antara ilmu-ilmu agama yang mulia ini yang belum kita ketahui. Ketika kita mengaji, kita jadi tahu, oh ternyata masih ada beberapa amalan saya yang masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan bukan hanya jauh dari kesempurnaan, banyak di antara amalan itu yang belum saya kerjakan. Begitu mengaji, kita jadi tahu ternyata ada banyak amalan di dalam Islam yang belum kita praktekkan. Kalaupun sudah kita praktekkan, ternyata itu jauh dari kesempurnaan. Kalaupun kita sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan tersebut, akan tetapi ternyata di sana sini masih perlu untuk ditingkatkan. Mungkin juga sholat yang kita lakukan, 60 tahun kita sholat, dari sekian ratus sholat yang kita lakukan, kita menyadari bahwa ternyata belum ada satupun di antara sholat-sholat itu yang pernah kita lakukan secara khusyuk dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam. Andaikan saya tanya, dan sering saya tanyakan kepada jamaah pengajian, siapakah di antara jamaah sekalian yang pernah melakukan sholat dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk 100%? Maka kita akan temukan ternyata tidak ada satupun di antara jamaah yang mengacungkan jari telunjuknya, termasuk juga yang menanyakan hal itu kepada jamaahnya. Ketika kita sedekah, ternyata banyak di antara sedekah yang kita keluarkan masih tercampur dengan riya, masih tercampur dengan sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat sama orang lain, dan seterusnya. Akidah kita masih di sana sini banyak kekurangan. Tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah masih jauh dari potret kesempurnaan. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Ada sebuah nasihat bagus yang disampaikan oleh seorang ulama, dinukil di dalam kitab Wafayatul A'yan. Ulama tersebut berkata, siru ilallahi urjan wa makasira. Ulama tersebut berkata, berjalanlah kalian menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, urjan wa makasira, sekalipun kaki kalian terpincang-pincang, atau dalam keadaan kaki kalian patah sekalipun, berjalanlah teruslah kalian berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kaki kalian pincang atau kaki kalian sedang terluka parah sekalipun. Kenapa? Ulama itu melanjutkan, fa inna intidharas sihhati batalah, sesungguhnya menunggu sehat adalah merupakan salah satu potret pengangguran. Nasihat ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa ketika seorang beramal, pasti di sana sini banyak kekurangan. Dia pincang kadang-kadang dia terjatuh. Akan tetapi yang penting kita tetap berusaha untuk beramal, sambil berusaha untuk menyempurnakan amalan-amalan yang memang masih belum sempurna. Tidak perlu kita menunggu sampai kemudian kita sehat total baru kemudian kita beramal. Para ulama yang tadi saya sampaikan mengatakan, fa inna intidharas sihhati batalah, sesungguhnya menunggu kita sampai sehat total itulah pengangguran. Ngapain kita nunggu terus sampai kita bisa ikhlas kemudian kita baru beramal? Tidak. Ikhlas adalah sebuah proses latihan. Orang bisa beramal dengan sempurna adalah latihan. Kadang dia jatuh, kadang dia bangun, kadang dia merangkak, kadang dia merayap, ya, sampai dia bisa berjalan dengan sempurna. Seperti anak-anak kecil, seperti bayi-bayi. Perhatikan bayi-bayi. Ketika mereka berjalan, proses
sampai dia bisa berjalan. Pertama dia mungkin merangkak. Setelah dia merangkak, kemudian dia pegangan, ya, pegangan entah ke dinding, entah ke kursi. Kemudian setelah itu dia latihan jalan tertatih-tatih, kadang jatuh, kadang bangun. Kadang-kadang dia terluka kakinya, kadang-kadang mungkin kepalanya terbentur sampai keluar darah. Akan tetapi pernahkah kita melihat ada anak kecil yang putus asa? Tidak ada. Tidak ada anak kecil yang putus asa. Tidak ada ceritanya anak kecil gantung diri karena dia gagal berjalan. Tidak ada. Semuanya adalah proses. Ketika dia tertatih-tatih, dia awali dia berjalan, sampai kemudian dia bisa lari kencang dengan penuh sekuat tenaga, dengan penuh tenaga yang dia miliki. Itulah namanya proses. Kita dalam beramal pun seperti itu. Dalam beramal kita membutuhkan proses. Para ulama kita dahulu, mereka juga melalui proses tersebut. Dan satu orang ke orang yang lain prosesnya berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lama. Ada seorang ulama mengatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil layli 20 sana wa taladzadtu biha 20 sana. Sungguh aku, kata ulama tersebut, berusaha keras untuk bisa bangun malam, sholat tahajud selama 20 tahun. Jatuh bangun 20 tahun. Ulama besar. Dia berusaha memaksa dirinya untuk bisa bangun malam. Kadang dia terlewat, kadang dia bangun dalam keadaan malas, kadang dia tidak menikmati. Setelah 20 tahun dia berjuang keras, apa hasilnya? Wa taladzadtu biha 20 sana. Setelah itu, kemudian aku merasakan nikmat. Aku merasakan nikmatnya salat malam 20 tahun kemudian. Subhanallah. Setelah 20 tahun berjuang keras, kemudian akhirnya dia bisa menikmati salat malam indahnya selama 20 tahun kemudian. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita yakin amalan kita masih sangat jauh dari potret kesempurnaan. Dan kita yakin bahwa amalan kita belumlah layak untuk dengannya kita membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita yang salat jauh dari kekhusyuan, yang mungkin amalan-amalan kita masih dimasuki dengan riya, kurang ikhlas, bagaimana mungkin bisa kita gunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita tahu persis bahwa kita masuk surga bukan dengan amalan kita, karena amalan kita tidak layak untuk membeli surga. Kita masuk ke surga adalah dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amalih. Kalian itu tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasul? Masuk surga bukan karena amalanmu? Maka beliau pun menjawab, wala ana. Aku pun juga tidak wahai para sahabatku. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadl. Kecuali seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk berbelas kasih kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi kita masuk ke surga itu bukan dengan amalan kita, akan tetapi dengan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan hadis ini, bukan berarti kemudian hadis ini membuat kita menjadi malas-malasan untuk beramal dengan alasan, lah ngapain kita beramal? Kita masuk surga bukan dengan amalan kita kok, kita dengan belas kasihan Allah saja kok. Kalau begitu kita tunggu saja belas kasihan dari Allah. Tidak demikian. Kalau Anda punya perusahaan, di akhir tahun Anda akan memberikan bonus. Anda akan memberikan bonus kepada karyawan Anda. Siapa yang akan Anda pilih? Apakah karyawan yang masuk terlambat, pulangnya duluan, dan sering bolos, kerjanya malas-malasan? Apakah karyawan yang seperti ini? Ataukah yang Anda pilih adalah karyawan yang berusaha untuk tepat waktu, dan bahkan pulang kadang-kadang lembur, dan dia penuh dedikasi, penuh perjuangan? Tentu orang yang kedua, karyawan yang kedua. Ketika kita serius di dalam beramal, walaupun di sana sini banyak kekurangan, semoga dengan keseriusan kita Allah berkenan untuk berbelas kasih kepada kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Berjalanlah kepada Allah walaupun kaki Anda pincang. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi